guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video aku kali ini, aku ingin bahas film hantu. Tapi hantunya ini hantu dari Korea guys. Hantunya kocak banget dan jahil. Dia suka ngeganggu manusia. Dia suka keluar dari TV untuk nakutin orang. Dan balik lagi ke TV. Sampai suatu malam dia keluar dari TV dan menghantui si bocil. Tapi sialnya TV-nya dimatiin. Akhirnya dia terjebak di sebuah desa dan dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa kembali ke asalnya. Eits, sebelum lanjut, bantu subscribe dong agar aku lebih semangat bikin videonya. Udah deh, tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Malam itu, seorang pria lagi mengendarai sepeda motornya. Dia bernama Amir. Nah, si Amir lagi jalan pulang nih guys. Dan tak tahu habis dari mana. Tiba-tiba motor kerasa berat dan gak mau jalan. Rupanya di belakangnya sudah ada cewek yang menumpang. Nah, dia ini hantu Soun. Sampai di rumah, si Amir hidupin TV. Rencananya mau nonton film hantu Korea yang lagi viral, yaitu hantu Soun. Dia berkata, kok nggak ada hantu Soun? Kemana dia? Padahal kan si hantu udah keluar dari TV. Di situ Soun yang lihat jadi seneng guys. Aku bisa masuk TV lagi deh. Nah, si Amir malah ganti channelnya. Jadi nggak bisa deh hantu Soun balik. Karena marah, hantu Soun pun menampakkan diri ke Amir karena Amir sudah mengganti channelnya. Auto ketakutan dong. Amir memberitahu apa yang dialaminya semalam kepada warga. Dia pun cerita bahwa ada hantu datang ke rumahnya dengan bahasa Korea yang buat dia nggak ngerti dengan bahasanya. Si hantu mau masuk ke dalam TV. Kemudian hantu itu menyuruhnya untuk mengganti bahasanya dengan bahasa Melayu. Nah, di tengah malam hantu Soun bingung mau kemana. Soalnya tempat itu sangat asing baginya. Dia pun bertemu dengan hantu yang mirip dengannya dan lagi menangis. Dia bernama Pontianak. Soun pun menghampiri Pontianak. Di tempat lain, warga sedang berdiskusi tentang masalah yang terjadi. Karena hantu ini hantu yang lain dari biasanya. Mereka berencana untuk berburu hantu pada tengah malam dan dibagi menjadi dua kelompok. Satu ke arah timur dan satunya ke arah barat. Lanjut ya, hantu Pontianak kan terus-terusan nangis dan tentu saja membuat Soun bingung. Hantu Pontianak sedih karena sekarang manusia sudah tidak takut lagi kepada hantu. Apa gunanya Pontianak jadi hantu kalau manusia tak takut lagi padanya? Soun berkata, mungkin Pontianak kurang menakutkan. Soun pun mengajari Pontianak cara menakuti orang dengan membuat wajah yang paling seram. Nah, ada bapak-bapak yang lagi sok nggak takut nih menghampiri Pontianak. Dia bilang sih tidak takut. Tapi setelah dia lihat hantu Soun, setengah kaget kan. Tapi tetap bercanda dan tetap bilang gak takut. Hingga hantu Soun menampakkan wajah seramnya. Baru deh dia takut dan pingsan. Yang lain ikutan kabur deh. Di situ Pontianak tetap nangis karena yang berhasil nakutin orang bukan Pontianak, melainkan Soun. Soun memberi semangat dan memberi cara menakut-nakutin orang. Lagi asik ngomong, manusia nimbrung aja dan ikut menasehati Pontianak. Pontianak tak terima, tapi setelah dipikir omongannya itu benar. Pontianak harus mengubah ekspresinya. Dia pun mulai mengubah ekspresinya. Ekspresi yang pertama, Soun menilai terlihat lucu. Yang kedua, malah seperti anime. Soun pun menyuruh Pontianak untuk fokus bahwa dia hantu. Nah, di percobaan terakhir, rupanya dia berhasil nih guys.
Malam itu, Pontianak mempraktekkan apa yang diajarkan Soun. Kebetulan ada bapak-bapak nih yang lagi ngobrol. Ditakutin aja dengan ekspresinya yang menyeramkan. Si bapak auto kabur kan. Soun pun memberi tepuk tangan. Tiba-tiba seorang dukun menusukkan paku ke kepalanya. Dan seketika Pontianak berubah menjadi manusia. Rupanya si dukun adalah suaminya yang menginginkan Pontianak hidup kembali. Kepercayaan di Malaysia, kalau hantu kepalanya ditusuk paku, maka dia akan berubah menjadi manusia seutuhnya. Soun pun meminta dukun untuk menancapkan paku ke kepalanya karena dia sudah bosan menjadi hantu. Tapi pakunya cuma satu, guys. Akhirnya Pontianak pun pergi meninggalkannya. Soun pun sendiri lagi. Dia berjalan-jalan tak tahu arah. Sampai dia menemukan lagi hantu pocong yang sedang menangis. Soun pun bertanya, kenapa hantu di Malaysia sukanya menangis? Mereka pun berkenalan. Pocong pun bercerita kenapa dia menangis. Karena suatu malam ada seorang YouTuber yang sedang bereksperimen mencari pocong. Dukun pun mulai beratraksi, pocong pun datang. Tanpa diduga, mereka bukannya takut, malah mewawancarai. Auto kena mental tuh. Nah, sejak saat itu, pocong jadi merasa sedih. Sama seperti Pontianak, pocong pun diajarkan untuk menjadi hantu yang seram. Mulai dari pakai gigi taring, menendang, bahkan sampai menghilang. Dan itu semua membuat pocong senang. Pocong pun ingin mencobanya lagi, tapi terdengar oleh anak-anak YouTuber itu. Mereka pun langsung mendekat tanpa rasa takut. Mereka malah meminta pocong untuk memperkenalkan Soun. Pocong ingin menguji apa yang sudah diajarkan Soun. Mereka pun menakuti anak-anak itu. Tapi teriakan itu malah membuat mereka kagum. Saat pocong mengangkat tangan, anak-anak itu malah bersorak. Pocong punya tangan. Benar-benar ya guys. Candaan itu membuat Soun marah. Soun pun menampakkan wajahnya yang seram. Akhirnya mereka pun kabur. Beberapa waktu kemudian, warga menguping pembicaraan Pocong dengan Soun. Pocong ingin membantu Soun biar bisa pulang ke asalnya. Tak tahu kemana, tiba-tiba Pocong dan Soun sudah nggak ada di situ. Warga pun bingung kan ya. Seperti petak umpet, Pocong pun udah ada di belakang mereka. Mereka pun kabur dong. Nah, pas mau buka mobil, nggak bisa. Hantu Soun udah ada di belakangnya. Nah, giliran Bapak Gondrong ini yang ditakutin Soun. Si Bapak mencoba santai, masuk mobil aja deh, biar selamat. Rupanya di dalam mobil sudah ada pocong juga. Udah deh, pingsan aja daripada ya. Perburuan hantu masih berlanjut nih. Warga memasang jebakan untuk menangkap hantu Soun melalui televisi yang ditaruh di luar ruangan. Soun yang merasa tidak curiga langsung mendekati TV itu. Karena ini satu-satunya kesempatan untuk pulang. Setelah mendekat, rupanya TV-nya mati. Soun pun ditangkap. Di situ Soun mengamuk. Mereka pun memanggil dukun. Pocong yang tidak tinggal diam membawa teman-temannya untuk membantu Soun. Ibarat tawuran antar sekolah nih guys, mereka pun saling serang. Suasana lagi kacau-kacaunya, si dukun memberikan paku kepada salah satu warga. Dan langsung menusukkan paku tersebut ke kepala Soun. Dan seketika Soun pun menjadi manusia guys. Mereka berencana untuk mengantarkan Soun ke Korea dengan pesawat. Karena Soun tidak memiliki paspor, mereka pun mencari cara lain nih guys. Untuk mengembaliin Soun. Yaitu dengan cara mencabut paku dari kepalanya. Dan membiarkan dia masuk ke dalam TV lagi. Soun pun menyetujuinya. Walau agak sedikit takut,
Mat Dosa secara perlahan mencabut pakunya. Dan seketika Soun berubah kembali menjadi hantu. Soun pun berterima kasih kepada seluruh warga karena telah menolongnya dan dia bisa kembali ke asalnya. Melihat Soun udah masuk TV, Mat Dosa pun buru-buru mematikan TV-nya. Dan film pun selesai. Nah, gimana guys? Sungguh membagongkan bukan? Nah guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Sampai ketemu lagi and see you. Bye-bye.